Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara kemarin siang. Pemanggilan kedua pimpinan Serikat Pekerja ini bertepatan dengan paripurna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPR RI. Apa saja yang disampaikan dalam pertemuan tersebut? Sudah terhubung bersama kami Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani. Selamat sore Pak Andi. Pak Andi, jadi belum terjawab ini. Jadi kemarin ketika bertemu dengan Presiden, apa saja yang dibahas dalam pertemuan kemarin? Yang pertama, saya mesti meluruskan banyak simpang siur berita sejak pertemuan saya dengan Presiden kemarin siang, bahwa apa yang kami lakukan adalah upaya komunikasi yang kami lakukan di detik-detik akhir. Karena pada waktu bulan April, pada saat pembahasan Omnibus Law di DPR, kami berhasil meyakinkan Presiden Pak Jokowi untuk menunda pembahasan. Dan akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk menunda pembahasan Omnibus Law. Upaya ini pun kami lakukan. Ini kami menunjukkan bahwa kami tidak anti untuk berkomunikasi. Kami siap berkomunikasi dan kami siap berdialog. Jadi kami sampaikan keberatan-keberatan kami, pasal-pasal apa saja yang memberatkan, dan tentu semua keputusan dari tangan pemerintah dan DPR, tapi hasilnya kan kita lihat. Lalu ada berita seperti mulai tadi malam bahwa aksi unjuk rasa dibatalkan, beredarlah surat-surat hoax dan palsu di media sosial. Kenyataannya hari ini seluruh buruh bergerak dengan damai. Ya. Karena itu saya juga berpesan kepada seluruh buruh Indonesia yang bergerak hari ini agar bergerak dengan damai, jangan melanggar aturan, jangan terprovokasi, dan tidak boleh merusak. Itu pesan saya sebagai Presiden KSPI. Baik, Pak Andi, kemarin ketika bertemu Anda sudah menyampaikan kepada Presiden keberatan Anda. Apa kemudian tanggapan dari Presiden sendiri? Yang pasti saya tidak bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Tetapi yang pasti langkah kami adalah kami akan menempuh langkah konstitusional. Tadi siang saya melakukan rapat tertutup bersama jajaran saya, dan kami sudah memutuskan untuk mengambil langkah judicial review di Mahkamah Konstitusi sambil menunggu nomor dari undang-undang tersebut. Sejak awal kami konsisten Basakya untuk menolak ini karena banyak pasal-pasal yang merugikan untuk pekerja Indonesia. Dan juga beredar kabar bahwa posisi dua wamen yang banyak beredar sampai tadi pagi, saya tegaskan di kesempatan ini di Metro TV. Dari awal pembentukan kabinet, saya sudah diminta untuk masuk kabinet. Tetapi saya menolak. Baik. Saya memilih tetap menjadi Presiden KSPSI. Jadi tidak benar berita bahwa ada negosiasi jabatan dalam pertemuan kemarin atau dua wamen disiapkan untuk Andi Gani dan Said Iqbal. Itu berita yang sangat tidak berdasar sama sekali. Baik, Pak Andi, kemarin Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan, begitu. Kemarin juga dalam wawancara kami bersama Taufik Basari mengatakan bahwa sebenarnya draft yang final ini sudah banyak yang berubah. Artinya sudah banyak juga masukan-masukan yang diakomodir. Anda sendiri bagaimana dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Apakah Anda merasa sudah puas, sudah banyakkah hal-hal yang diakomodir khususnya untuk kepentingan para buruh sendiri? Tentu gampang menjawabnya Mbak Zakia. Kalau kami sudah puas, tentu kami tidak akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya jujur agak surprise dengan sikap fraksi-fraksi, saya tegaskan di sini. Ketika itu petanya sangat cepat berubah. Banyak fraksi yang mendukung untuk ditariknya klaster ketenagakerjaan. Tetapi nyatanya pada saat terakhir, tinggal dua fraksi yang tegas menolak klaster ketenagakerjaan masuk Omnibus Law. Jadi jujur, saya sebagai Presiden buruh agak terkejut dengan situasi politik yang sangat cepat terjadi. Jadi ada tentu teman-teman media sudah ada datanya apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. Biar rakyat yang menilai menurut saya. Baik, artinya bagian mana yang masih belum diakomodir begitu dalam undang-undang ini? Saya akan bicara secara intinya saja soal pesangon tidak dikurangi. Lalu ada UMK yang bersyarat, yang sampai hari ini saya nggak jelas bersyaratnya apa. Yang kedua soal tenaga kerja asing. Yang ketiga soal outsourcing. Nah, beberapa hal pokok inilah yang kami inginkan dibahas lebih komprehensif lagi, karena ini menyangkut nasib jutaan pekerja.
Tetapi memang kami menyadari betul situasional kemarin di sidang paripurna. Jadi pada waktu kemarin saya pun sudah bersiap untuk bagaimana kita mengambil langkah konstitusi lain. Karena itulah saat ini saya dan teman-teman pimpinan buruh kita berkonsentrasi untuk menyiapkan langkah-langkah dan menyiapkan tim hukum, dan juga yang luar biasa banyak advokat-advokat yang siap bekerja keras untuk berjuang bersama buruh di Mahkamah Konstitusi nanti, Mbak Zakia. Baik, artinya rencana mogok nasional tetap dilakukan dan Anda juga akan menggugatkah begitu, mengajukan judicial review ke MK? Ya, sudah jelas kami akan melakukan langkah konstitusional untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Itu sudah pasti. Baik, terima kasih Andi Gani, Presiden KSPSI sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.